Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herul Umam dari mahasiswa Akidah Filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Doa. Pada KKN 2020 ini saya mengambil poin nomor 1, yaitu tentang publikasi flyer 25 sampai 40. Tema dari proposal saya yaitu edukasi pencegahan penyebaran COVID-19 dalam berbasis jaringan yang akan dipublikasikan di 3 sosial media, yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter. Selebihnya pemaparannya nanti akan saya jelaskan. Langsung saja cek it out. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi di pembukaan, bahwasanya tema pada proposal KKN saya yaitu tentang edukasi pencegahan penyebaran COVID-19 berbasis dalam jaringan. Proposal KKN saya ini dibimbing oleh Dr. Anita SSMPD. Langsung saja kita ke latar belakang pada proposal saya ini. Pada dasarnya emang KKN itu bentuk pengabdian nyata mahasiswa kepada masyarakat setelah bergulat dengan dunia perkuliahan, materi perkuliahan yang senantiasa dapat berguna dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Dalam kegiatan pengabdiannya pada masyarakat, mahasiswa memberikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, bahkan filsafat dan agama untuk memberikan pengarahan agar dapat memecahkan masalah dan menanggulangi secara tepat. Selain itu, pembenahan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang dilakukan serta menjadi program kerja bagi mahasiswa. Dan kata lain, melalui KKN ini, walaupun daring, kita dituntut untuk senantiasa membantu membangun di masyarakat. Mahasiswa harus memberikan informasi dengan memanfaatkan pendekatan virtual etnografi yang mengacu pada pendekatan penelitian etnografi yang dilakukan dalam pengaturan online tentang internet dan media sosial. Hal menunjukkan bahwa yang pertama, budaya media sosial di Indonesia dapat bertindak sebagai guru yang mampu mengedukasi masyarakat dan menstimulasi dalam penelitian terbaru terkait COVID-19. Kita bisa lihat tentang budaya di Indonesia, tentang anak sekolahnya, anak mahasiswanya, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemuda yang selalu menenteng HP-nya gitu kan, selalu membawa HP-nya, membuka media sosial. Alangkah baiknya media sosial itu digunakan untuk hal yang bermanfaat seperti tentang berita tentang COVID gitu kan, berita tentang COVID, tentang pencegahan penyebaran dan lain sebagainya. Alangkah baiknya untuk dijadikan seperti itu. Yang kedua, sebagai pendidikan layanan kesehatan masyarakat. Jadi layanan kesehatan masyarakat bisa dimasukkan di dalam media sosial karena tepat sekali. Siapa yang tidak mempunyai handphone? Bagi orang dewasa gitu kan, rata-rata semuanya memiliki smartphone gitu kan, yang selalu membuka internet gitu kan, yang di internet itu terdapat berbagai macam layanan gitu kan. Nah, alangkah baiknya di layanan itu, bahkan nanti di KKN saya gitu kan, saya akan memasukkan layanan-layanan kesehatan kepada masyarakat gitu kan, yang berbentuk edukasi yang sedang booming lah gitu kan. Yang ketiga, mengarahkan masyarakat ke situs web dan halaman arahan mereka untuk informasi terkait COVID-19 terbaru dan terpercaya. Memasarkan layanan inovatif seperti layanan dan sosial perawatan kesehatan, posting terkait informasi kasus, foto dan hasil dalam tanda kurung dengan izin ya. Kasus foto itu sudah memiliki izin yang berkaitan dengan COVID-19 untuk mengedukasi masyarakat.
Yang keenam, berbagi ulasan dan testimoni pasien yang sembuh sebagai motivasi dan upaya awal pencegahan. Karena kalau misalkan penting sekali pada poin nomor 6 ini kita melihatkan kepada masyarakat tentang pasien yang sembuh. Bagaimana pasien tersebut pada masa mengalami COVID-19-nya jika ditemukan gitu ya. Nanti pasien yang sembuh ini kita akan kasih contoh kepada masyarakat. Kita akan jelaskan gitu kan bagi yang pernah mengalami bagaimana saat dia merasakan COVID dan bagaimana proses penyembuhannya, bagaimana ketegangannya, bagaimana sampai bisa sembuh gitu kan. Seperti itu jikalau kita mendapatkan data itu ya untuk motivasi itu kepada masyarakat. Yang ketujuh, memberikan dukungan antar warga negara Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kata kuncinya pada proposal ini itu kata kuncinya budaya media sosial, edukasi masyarakat, pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tak hanya memaparkan ratusan juta masyarakat dunia, melainkan juga memberi dampak kepada kehidupan sosial kemasyarakatan. Banyak sekali fenomena-fenomena atau kegiatan-kegiatan yang berubah secara total akibat COVID-19 ini. Salah satunya yang sedang kita jalani ini gitu. Daring KKN online gitu kan, sampai bikin proposal kayak gini, lewat online gini. Banyak sekali yang terdampak akan COVID-19 ini gitu kan. Di Indonesia, sebagai negara berkembang pun mengalami kondisi keterpaparan dan keterdampakan yang luar biasa atas kebijakan pembatasan sosial berskala besar di beberapa wilayah. Kondisi ekonomi, apalagi banyak acara-acara yang berubah secara drastis dilantaran pembatasan sosial berskala besar. Orang Serang mungkin tidak diizinkan ke Tangerang itu lantaran Tangerang mempunyai otonomi sendiri untuk pencegahan virus corona. Orang Serang tidak boleh masuki daerah Tangerang gitu kan. Tangerang ke Jakarta tidak bisa. Jadi interaksi dari masyarakat itu terhalang gitu, karena dibatasi gitu kan berskala besar untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Atas kondisi sosial dan budaya serta faktor pendidikan dan ekonomi yang terpapar dan terdampak pada COVID-19, mahasiswa KKN berpartisipasi untuk mengubah suatu kondisi dengan model kuliah kerja nyata dari rumah atau kota daerah dan kuliah kerja nyata dalam pembuatan video serta flyer pada media sosial. Rumusan masalah pada proposal saya ini ada dua. Yang pertama, bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan COVID-19. Yang kedua, bagaimana cara edukasi tentang pencegahan COVID-19 secara daring. Tujuan dan manfaat program KKN ini yakni kegiatan pertama memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Di antaranya mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam kreativitas dalam memberikan informasi kepada masyarakat untuk berinteraksi secara aktif dalam masyarakat untuk membantu terciptanya kondisi masyarakat yang dinamis dan responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi setelah pandemi COVID-19. Setelah maupun sedang berada dalam masa pandemi COVID-19, kita mengajak bersama-sama masyarakat untuk bersikap dinamis dan responsif terhadap fenomena yang satu ini. Yang kedua, memberikan pengalaman dan pembelajaran serta pendidikan yang mengupayakan terhadap masyarakat bagi mahasiswa sebagai calon sarjana dalam menerapkan kegunaan hasil pendidikan serta menumbuhkan sifat dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Bukan hanya belajar saja, tapi kita harus bisa berbaur dan berkontribusi di dalam masyarakat, seperti perkataannya tokoh Indonesia itu, Ki Hajar Dewantara.
kalau sekolahmu, kuliahmu itu tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat atau enggan terjun dengan kepada masyarakat, sombong akan alma maternya, akan statusnya sebagai mahasiswa, lebih baik jangan kuliah, jangan sekolah, karena memang orientasi atau orientasi keilmuan itu endingnya atau bisa berbaur dengan masyarakat, bisa berkontribusi kepada masyarakat. Yang ketiga, menerapkan sikap dan keterampilan mahasiswa dalam penggunaan teknologi serta mengedukasi kepada masyarakat melalui aktualisasi nilai-nilai keislaman, serta mendidik mahasiswa untuk bekerja sama dengan masyarakat secara terpadu. Bertujuan untuk turut aktif bersama-sama mahasiswa dan masyarakat, mengutamakan pengetahuan sebagai dasar dari setiap tindakan, yaitu menaati peraturan protokol COVID-19. Selanjutnya, melatih para mahasiswa agar lebih terampil dalam memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Menjadi relation officer dalam hal bantuan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dari KKN ini, dari program saya, semua hasil publikasi secara daring, baik itu dari video maupun bayar yang telah dibuat, semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menambah pengetahuan pengetahuan akan COVID-19 itu seperti apa, dampaknya seperti apa, pencegahannya itu seperti apa yang harus dilakukan, supaya atau mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi masyarakat. Pada teknik dan metode pelaksanaan programnya, saya akan membagi-bagi program pada proposal atau kedepannya seperti apa. Di sini ada nama kegiatan, sasaran, penanggung jawab, teknik pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan perkiraan biaya. Nah, pada sesi pertama, yaitu pada sesi tanggal 1 sampai tanggal 6 September, yaitu temanya yaitu gambaran umum tentang COVID-19 yang akan dibuatkan konten berupa poster di Instagram, Facebook, Twitter mengenai pengantar COVID, itu seperti apa, asalnya dari mana, gitu kan. Mungkin pada sesi pertama saya akan memaparkan tentang COVID itu, gitu kan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa COVID itu konspirasi, gitu kan. Nanti mungkin saya akan paparkan, saya bikinkan konten itu. Yang penting sampai pada output yang diharapkan, gitu. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai bahaya dari virus COVID-19 ini. Sasarannya ya yang jelas masyarakat umum, pengikut di IG, Facebook, dan Twitter. Selanjutnya pada sesi kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 12 September yang bertema tentang pencegahan COVID-19, yang akan dibikinkan poster di IG, Facebook, dan Twitter, membuat konten berupa poster di Instagram, Facebook, Twitter mengenai pencegahan COVID-19. Yang pertama, gambaran umum tentang COVID itu seperti apa, kemudian pencegahannya seperti apa. Nanti akan dibikinkan konten seperti itu pada sesi yang kedua dari tanggal 17 sampai 12. Outputnya diharapkan berupa pemahaman mengenai tahapan pencegahan yang harus diterapkan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang ketiga, sesi ketiga pada tanggal 13 sampai 18 September, upload poster IG, Facebook, dan Twitter. Temanya itu gejala COVID-19. Membuat konten berupa poster di Instagram, Facebook, Twitter mengenai gejala COVID-19 itu seperti apa, gitu kan.
supaya tercapai output yang diharapkan berupa pemahaman dini mengenai gejala awal COVID-19 dan tindakan pertama kali yang harus dilakukan bila merasakan beberapa gejalanya pada sesi yang ketiga. Pada sesi yang keempat yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai tanggal 24 masih sama, mengupload poster di IG, Facebook, dan Twitter. Temanya yaitu Starter Pack New Normal gitu. Membuat konten berupa poster di Instagram sama kayak yang tadi mengenai kehidupan new normal. Output yang diharapkan berupa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan new normal, serta memberikan pengarahan terkait benda yang wajib dibawa bila sedang berpergian. Yang terakhir yaitu pada tanggal 25 sampai 30 teknik bertema yang sesi yang terakhir yaitu tanggal 25 sampai 30 temanya pembuatan video pembelajaran bahaya COVID-19. Jadi saya akan membuat video tentang bahayanya COVID-19 itu. Tekniknya membuat video pembelajaran mengenai bahaya COVID-19 dan pencegahannya, yang dimana video pembelajaran tersebut akan diupload di IG dan YouTube. Output yang diharapkan adalah dengan adanya pemberian video pembelajaran dapat memudahkan para masyarakat untuk lebih memahami bahaya dan pencegahannya. Ke-10 yaitu tentang bentuk dan jenis kegiatannya. Sedikit kurangnya atau lebihnya dijelaskan tadi, sudah dijelaskan seperti di atas. Mungkin ini di-slide saja. Ini juga sama seperti pada halaman 10 telah dijelaskan pada 9 dan 8. Lanjut slide. Selanjutnya waktu dan tempat kegiatan. Kemungkinan pelaksanaan KKN ini nanti dalam 1 bulan ke depan hanya dilaksanakan pada hari Selasa sampai Jumat saja. Dan selebihnya akan saya gunakan untuk evaluasi terhadap program-program yang telah saya susun. Tanggalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September. Waktunya dari pagi jam 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bisa sampai siang, bisa sampai sore, bisa sampai malam, tergantung kegiatan pada hari itu. Tempat yang saya jadikan lokasi KKN ini sebagai sasaran program saya di lingkungan Ciloang, RT 1 RW 9, Kelurahan Sumur Kecung, Kota Serang. Yang terakhir, penutup. Proposal individu ini saya buat sebagai bahan acuan dalam kegiatan kuliah kerja nyata tahun 2020. Punten sebelumnya dosen pembimbing saya Bu Anita, karena saya telat mengerjakan proposal KKN ini di lantaran berbarengan dengan laporan PPL Bu, pusing Bu, jadinya telat begini. Ngumpulnya jam berapa ini? Saya masih editing aja udah jam 2 malam kayak gini, tapi nggak apa-apa, yang penting saya harus mengerjakan kewajiban saya untuk mengumpulkan proposal ini dan mempresentasikannya. Semoga menjadi sarana yang baik dan bermanfaat, dan semoga kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan lancar dan sempurna. Amin 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 amin, sesuai dengan program. Bila ada kesalahan dalam penulisan mohon dimaafkan Ibu, karena saya pribadi masih dalam pembelajaran teman-teman ya. Bagi teman-teman, bagi Ibu mungkin dalam penyusunan proposal masih jelek, masih banyak kekurangan, nggak jelas ngomongnya, mohon dimaklum karena masih dalam proses pembelajaran. Akhirul kalam dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.